Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eva di channel Meva Films. Kali ini aku akan bahas film Jepang yang berjudul Fortuna's End. Peringatan spoiler, selamat menonton. Seorang anak kecil yang selamat dari kecelakaan pesawat bangun dari pingsannya. Ia bernama Shinjiro. Lalu seorang anak perempuan meminta tolong kepada Shinjiro dan kita tahu kalau hanya mereka berdua yang selamat dari kecelakaan itu. Beberapa tahun kemudian Shinjiro bekerja di bengkel mobil. Karena pekerjaannya bagus, ia ditawari oleh bosnya yang bernama Tetsuya untuk menjadi manajer di bengkel cabang. Shinjiro menganggap Tetsuya sudah seperti ayahnya sendiri. Tapi karena Shinjiro menganggap kemampuannya belum cukup, ia menolak tawaran tersebut. Teman kerjanya yang bernama Kaneda iri kepada Shinjiro. Kaneda lalu mengganggu pekerjaan Shinjiro dan mendorong Shinjiro hingga jatuh. Shinjiro adalah orang yang ramah, jadi ia tidak membalas perbuatan tersebut. Akan tetapi HP yang ada di sakunya rusak. Sepulang kerja, Shinjiro lalu pergi ke galeri HP. Di sana ia bertemu dengan Aoi. Aoi menjelaskan kalau HP-nya tidak bisa diperbaiki karena model lama. Aoi lalu memberikan layar HP baru untuk Shinjiro. Shinjiro lalu berterima kasih dan pulang. Di rumahnya, Shinjiro masih terbayang-bayang Aoi. Ia mulai jatuh cinta. Besoknya, ketika sedang naik bus, Shinjiro melihat tangan pria di sampingnya transparan. Semenjak kematian orang tuanya, Shinjiro bisa melihat tanda-tanda seseorang akan mati. Tandanya adalah bagian tubuh orang tersebut menjadi transparan. Tapi Shinjiro tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang asing tersebut. Di tempat kerja ketika sedang makan siang, Mitsuko membujuk Shinjiro agar mau menerima tawaran suaminya. Shinjiro pun memikirkan tawaran kerja tersebut. Setelah bekerja, ia berjalan melewati galeri HP. Pandangannya mencari-cari keberadaan Aoi. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan seseorang. Shinjiro menyadari pria tersebut hampir transparan, yang berarti ajalnya sudah dekat. Shinjiro lalu mengikuti pria tersebut. Lalu Shinjiro melihat pria itu tertabrak mobil dan mati. Besoknya di tempat kerja, Shinjiro bertanya kepada Mitsuko, bagaimana jika ia memiliki kekuatan untuk melihat takdir? Contohnya mengetahui waktu kematian. Mitsuko menjawab ia tidak ingin kekuatan seperti itu. Kemudian HP Shinjiro rusak lagi. Ia lalu mendatangi galeri HP. Shinjiro senang karena ia akan bertemu Aoi. Ketika sedang berbicara, Shinjiro menyadari kalau tangan Aoi menjadi transparan. Ia sangat bingung lalu berlari keluar. Setelah berpikir sejenak, ia ingin menyelamatkan Aoi. Shinjiro lalu masuk lagi dan mengajak Aoi bertemu sepulang kerja. Aoi setuju dan mereka janjian bertemu di kafe. Selanjutnya mereka bertemu di kafe. Shinjiro terkejut karena tangan Aoi tidak lagi transparan. Ia senang. Aoi bertanya apa yang ingin ia bicarakan. Shinjiro lalu menjawab kalau ia bisa melihat takdir. Menyadari bahwa ucapannya sangat aneh, Shinjiro lalu pamit pulang. Di perjalanan, Shinjiro tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Esok harinya di tempat kerja, Shinjiro menemui bosnya dan mengatakan kalau ia menerima tawaran pekerjaan itu. Mitsuko yang melihat hal tersebut merasa senang. Ketika Shinjiro sedang bekerja, Aoi datang menghampirinya. Ia mengatakan ada yang ingin dibicarakan dengan Shinjiro. Mereka lalu pergi ke kantor. Di sana Aoi menunjukkan berita tentang pabrik yang meledak. Aoi selalu lewat pabrik itu ketika pulang kerja. Ia menyatakan kalau akan terkena ledakan pabrik tersebut apabila Shinjiro tidak mengajaknya bertemu malam itu. Aoi ingat kalau Shinjiro pernah mengatakan bisa melihat takdir. Aoi berterima kasih kepada Shinjiro. Esoknya Mitsuko melihat kopinya kosong, lalu bertanya siapa yang Shinjiro bawa ke kantor. Shinjiro menjelaskan semuanya. Mitsuko senang karena selama ini ia tidak pernah melihat Shinjiro dekat dengan wanita. Shinjiro lalu teringat dengan Mariko, wanita yang dulu mendekatinya.
Akan tetapi Shinjiro tidak memperdulikan Mariko. Mariko lalu berpacaran dengan customer yang kaya dan keluar dari pekerjaannya. Pada hari itu Tetsuya marah kepada Kaneda karena menggunakan mobil customer untuk berkencan. Kaneda menyangkalnya meskipun hal tersebut benar. Tetsuya memecatnya dan memukul Kaneda ketika ia bertindak kasar. Setelah kejadian itu, Shinjiro menyadari kalau tangan Tetsuya menjadi transparan. Shinjiro bingung karena Tetsuya sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Malam itu, Shinjiro mengajak Tetsuya untuk makan malam sepulang kerja. Di perjalanan, tubuh Tetsuya semakin transparan. Tiba-tiba Kaneda datang dan mencoba memukul Tetsuya. Tetapi Shinjiro menghalanginya dan tongkat tersebut mengenai punggung Shinjiro. Ternyata seharusnya Tetsuya meninggal di tangan Kaneda malam itu. Ketika Tetsuya sedang menghajar Kaneda, tiba-tiba jantung Shinjiro sakit lagi, ia pun pingsan. Besoknya Shinjiro terbangun di rumah sakit. Dokter Takeo menjelaskan kondisi jantung Shinjiro. Dokter bertanya apakah ia punya riwayat penyakit kronis. Shinjiro menjawab tidak. Dokter menyimpulkan kalau ia sakit karena stres. Selanjutnya di ruang tunggu, Shinjiro melihat tangan anak kecil yang transparan. Ia mencoba menghampiri anak itu, tetapi Dokter Takeo menghentikannya. Dokter bertanya apakah ia bisa melihat orang transparan juga. Mereka pun ngobrol. Dokter menjelaskan kalau kemampuannya itu disebut mata fortuna. Mata fortuna adalah kemampuan milik dewa, sehingga jika manusia menggunakannya dan menyalahi takdir, ia akan menanggung akibatnya. Dokter lalu meminta Shinjiro untuk tidak melawan takdir, karena konsekuensinya adalah ia bisa kehilangan nyawanya. Sepulang dari rumah sakit, Shinjiro menemui Aoi di tempat kerjanya dan mengajaknya berkencan. Aoi setuju, dan mereka bertemu di kafe. Shinjiro lalu menyatakan perasaannya ke Aoi. Aoi yang bingung lalu pergi keluar. Selanjutnya kita melihat Aoi dan Shinjiro berkencan. Mereka telah menjadi sepasang kekasih. Kaneda telah kembali bekerja di bengkel. Tetsuya mengizinkannya karena permintaan dari Shinjiro. Kaneda pun berterima kasih kepada Shinjiro. Suatu hari ketika sedang bersama Aoi, Shinjiro menceritakan kecelakaan pesawat di masa lalunya. Shinjiro tidak tahu alasan ia selamat dari kecelakaan itu. Aoi lalu bilang alasannya adalah agar Shinjiro menikah, mempunyai anak, dan hidup bahagia. Shinjiro menangis. Besoknya Shinjiro membeli sepasang cincin untuk Aoi. Ia juga memeriksakan kondisi jantungnya. Dokter meminta Shinjiro untuk berhati-hati dan tidak mengubah takdir, karena bisa membahayakan nyawanya. Selanjutnya di tempat kerja, pria kaya yang merupakan pacar Mariko datang. Shinjiro lalu menanyakan kabar Mariko. Pria itu lalu bilang kalau Mariko adalah pelacur. Mariko menjadi pelacur sejak berpisah dengannya. Pria itu dan temannya terus menjelek-jelekkan Mariko. Hari selanjutnya, Shinjiro melihat tangan pria itu menjadi transparan. Shinjiro menyadari kalau pria itu akan mati. Tetapi Shinjiro tetap memberikan kunci mobilnya. Beberapa hari kemudian ia datang ke pemakaman pria itu. Shinjiro menyesal melihat anak dan istrinya menangis. Malam itu di apartemen Shinjiro bersedih. Aoi bertanya apa yang salah. Shinjiro menjelaskan, dulu ia ketika kecelakaan ia melihat seorang gadis yang masih hidup, tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Pemakaman tadi mengingatkan Shinjiro akan hal itu. Besoknya Shinjiro sedang duduk di taman dan melihat seluruh anak-anak TK termasuk gurunya menjadi transparan. Sang guru yang takut melihat Shinjiro mendatangi anak-anak segera mengajak mereka pergi. Shinjiro menemukan kertas yang menjelaskan kalau rombongan itu akan pergi piknik. Selanjutnya, ketika ia sedang di stasiun, Shinjiro melihat semua orang di sana menjadi transparan. Shinjiro lalu menyadari kalau akan terjadi kecelakaan kereta beberapa hari lagi. Ia lalu pulang dan menemui Aoi, karena tahu kalau Aoi selalu menggunakan kereta untuk berangkat kerja. Shinjiro melihat tangan Aoi baik-baik saja. Ia merasa lega.
Tetapi setelah beberapa menit, tangan Aoi mulai transparan. Shinjiro memeluk Aoi karena takut kehilangan dirinya. Besoknya Shinjiro mengajak Aoi untuk liburan selama 3 hari. Aoi setuju, ia bilang kalau temannya akan bertukar shift dengan dirinya. Shinjiro lalu menelpon pihak sekolah TK dan bilang agar jangan pergi piknik. Akan tetapi ketika ditanya penyebabnya, Shinjiro tidak bisa menjawab dan mematikan teleponnya. Di rumah, Shinjiro menulis surat perpisahan untuk Aoi. Shinjiro menulis kalau ia telah berbohong tentang liburan. Ia hanya ingin Aoi tidak menggunakan kereta. Shinjiro juga menulis betapa Shinjiro sangat mencintainya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Aoi mengirim pesan kalau ia tidak bisa ikut liburan karena temannya sakit. Jadi ia akan tetap bekerja. Shinjiro segera pergi ke stasiun, tetapi polisi menghalanginya. Rupanya pihak sekolah TK telah melaporkan Shinjiro ke polisi. Shinjiro segera kabur dan pergi ke stasiun. Tetapi Aoi dan penumpang lainnya telah masuk kereta, dan kereta pun berangkat. Shinjiro lalu pergi ke stasiun selanjutnya menggunakan taksi. Sesampainya di stasiun, Shinjiro menyadari sebuah kren akan terjatuh ke rel. Kereta akan keluar jalur dan terjadi kecelakaan. Shinjiro lalu mengambil lilin asap dan berdiri di tengah rel menghadang kereta. Aoi yang menyadari hal itu lalu menyuruh masinis agar menghentikan kereta. Kereta pun mengerem mendadak dan penumpang berjatuhan. Kereta berhasil berhenti tepat di depan Shinjiro, dan kren jatuh di belakangnya. Semua penumpang berhasil selamat, tetapi Shinjiro telah mati akibat serangan jantung. Aoi menangis dan memeluknya. Di akhir cerita, Mitsuko mengatakan kalau Shinjiro banyak tersenyum setelah bertemu Aoi. Aoi lalu bilang kalau ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan Shinjiro. Ia adalah gadis kecil yang dulu diselamatkan Shinjiro dari kecelakaan pesawat. Shinjiro tidak mengingatnya, tetapi Aoi ingat hingga sekarang.